Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Perkenalkan saya Artif untuk di Daftara NIM 19 dari kelas e-commerce B. Di sini saya akan sedikit jelaskan mengenai makalah saya mengenai manajemen hubungan pelanggan atau CRM. Nah, teman-teman, manajemen hubungan pelanggan merupakan proses dalam mengelola informasi yang rinci tentang pelanggan perorangan dan semua titik kontak pelanggan secara seksama untuk memaksimalkan loyalitas dari pelanggan. Menurut Kotler dan Keller dalam Menurut Iriandini et al. 2015. Sedangkan menurut Rosmayani 2016, Customer Relationship Management atau CRM adalah suatu alat yang dapat membantu organisasi mencapai sasarannya, tetap menerapkan konsep-konsep dan teknologi-teknologi CRM terhadap suatu operasi bisnis, bergantung kepada jenis-jenis bisnis dan seberapa jauh ingin menerapkan CRM, dan manajemen harus meneliti masalah-masalah yang mungkin saja ditemukan dalam proses sebelum dan sesudah melaksanakan penerapan CRM tersebut. Nah, CRM di sini dibagi menjadi 3 kerangka komponen. Yang pertama ada operasional CRM, yang kedua adalah analytical, yang ketiga ada kolaboratif CRM. Nah, operasional CRM ini mencakup proses otomatisasi, pemasaran dan pelayanan. Sedangkan analytical ini berperan dalam melakukan analisis pelanggan dan pasar. Nah, untuk yang kolaboratif CRM bertujuan untuk menyemangati dan menyebarkan loyalitas pelanggan ke pelanggan lain yang masih belum berada di level kesetiaan pelanggan. Seperti itu ya teman-teman ya. Kemudian tujuan dari hubungan CRM yaitu untuk membangun dan mempertahankan basis pelanggan atau konsumen yang memiliki relationship commitment yang kuat serta profitable bagi perusahaan, sehingga di sini perusahaan dapat lebih mudah memasarkan produknya kepada pelanggan tetap atau istilahnya punya pelanggan tetap gitu ya. Lalu terdapat faktor yang mempengaruhi manajemen pelanggan CRM, ada komitmen, kemudian ada kualitas pelayanan, juga ada komunikasi. Nah, untuk komitmen sendiri ini menurut Jasfar dalam Febrianing Tias dan kawan-kawan 2014 dalam penelitiannya menyatakan bahwa komitmen merupakan rasa saling percaya di antara pihak-pihak yang menjalin hubungan. Di sini itu adalah perusahaan dengan pelanggan atau konsumen. Nah, untuk kualitas pelayanan menurut Kotler dan Keller dalam Iriandini dan kawan-kawan pada tahun 2015 yang terdapat pada penelitian Handayani dan Pratama 2016 menjelaskan bahwa kualitas merupakan kunci untuk menciptakan nilai dan kepuasan pelanggan, sehingga pelanggan juga merasa puas terhadap produk yang dihasilkan serta layanan yang diberikan oleh perusahaan. Kemudian yang ketiga yaitu adalah komunikasi. Salah satu karakteristik fundamental dari sebuah hubungan yang berjalan ini adalah komunikasi. Untuk menjalin suatu hubungan antara perusahaan dan juga pelanggan diperlukan komunikasi yang baik di antara keduanya. Nah, kemudian untuk studi kasusnya di sini ada analisis customer relationship di PT JC Indonesia Yogyakarta. Studi kasus penanganan pelanggan. Ya, berbagai strategi diciptakan melalui teknologi informasi. Salah satunya yaitu peningkatan layanan terhadap pelanggan, sehingga di sini pelanggan dapat merasa puas terkait apa yang sudah diberikan oleh perusahaan. Berdasarkan analisis yang dilakukan untuk menentukan sebuah pengembangan sistem CRM, hal yang perlu diperhatikan adalah strategi, kemudian juga ada konsep serta tujuan, di mana tujuan ini kemudian ditaruh di dalam kotak-kotak atau matriks, sehingga dari penelitian tersebut diperoleh bahwa infrastruktur konsep dari masing-masing strategi yang telah ditempatkan pada fase siklus CRM. Bentuk dari infrastruktur tersebut adalah berupa bagan-bagan dari setiap strategi yang diperoleh dan tindakan yang dilakukan dengan tujuan yang sudah ditentukan sesuai dengan saran dan juga rekomendasi yang ada. Seperti itu. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan teman-teman sekalian. Semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Kurang lebih saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.